Ceraikan Nani. Aku pikir itu bagus. Anak ini harus dibesarkan oleh ibu kandungnya. Bagaimana menurutmu, kakek? Jika Mohan juga setuju, aku tidak keberatan. Ayah, bagaimana bisa kamu tidak keberatan? Kepada Yiyi, Tuhan Yang dia Maha Esa adalah atau keluarga kita. Dermawan yang hebat. Mohan, sesuai dengan kamu pada harus hari mengatakan ini sesuatu. kita diberikan kesempatan nikmat Baiklah. sehat bertemu baik Selama pertemuan Tuan Si secara setuju. virtual dan Kita bisa pertemuan bercerai secara besok. langsung ya. Yiyi, jangan pergi. Monggo Bapak Ibu saya mulai nggih. Yiyi, Pertemuan yang pertama ini Mohan, kita ada pendahuluan di mana pendahuluan ini ada ruang lingkup sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya di sini di dalam manajemen SDM ini kita ini ya ada kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini di mana ada penyampaian materi, pertemuan 1 sampai dengan 7 dan pertemuan 9 sampai dengan 15 itu adalah materi. Nah, kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi itu yaitu ujian di mana pertemuan 8 dan pertemuan 16. Pertemuan 8 itu ujian tengah semester, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester ya. Jadi kita 14 kali pertemuan ya yang materi. Kemudian di sini ada deskripsi. Deskripsi dari mata kuliah manajemen SDM ini di mana menitik beratkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami konsep manajemen SDM serta menganalisis kasus, membahas tentang ruang lingkup SDM, perencanaan, kebutuhan karyawan serta seleksi penempatan K3 itu tentang keselamatan, kesehatan, keamanan karyawan ya. Kalau K3 itu di mana ada motivasi, kemudian ada kepuasan kerja, penilaian kinerja, perencanaan SDM, pengembangan SDM, kemudian ada kompensasi dan insentif, kemudian ada hubungan industri dan desain dan analisis pekerjaan, kemudian ada orientasi penempatan audit sumber daya manusia. Kemudian ada manajemen database karyawan serta berperilaku etis dan adil. Baik, saya lanjutkan materi kita di mana ada buku yang digunakan untuk referensi ini ada 4, tapi tidak menutup kemungkinan bila Mas, Mbak atau Bapak Ibu mendapatkan ini ya referensi baik dari media cetak maupun dari media sosial media. Nah, yang pertama yaitu dari Descheller, Gary Ederi, edisi 14 tahun 2015 mengenai Human Resource Management, Ardana Mujianti Utama tahun 2011. Kemudian yang kedua yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Yogyakarta tahun 2000 Grahawi Ilmu. Kemudian yang ketiga dari Wibowo Agus tahun 2020 di mana manajemen sumber daya manusia dari Semarang ya, dari Yayasan PAT atau yang punya Stekom ini ya. Kemudian yang keempat yaitu Raharjo Daniel Adi S 2022 tahun manajemen sumber daya manusia Semarang Yayasan PAT. Kemudian bisa juga diakses ya dari sosial media yaitu dengan HTP penerbit stekom.ac.id indeks PHP Yayasan PAT artikel view 336-357. Bisa juga HTP dijilid stekom.ac.id a book view manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Nah itu referensi yang bisa digunakan. Kemudian ada pokok bahasan yang dibahas di dalam 14 kali materi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini adalah pendahuluan mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, human resource planning, recruitment and selection of employer atau dikenal dengan perencanaan sumber daya manusia, recruitment dan seleksi karyawan. Kemudian yang ketiga ada training and human resource
development atau dikenal dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat ada employer health safety, security and welfare atau yang ini adalah maksudnya dari K3 tadi ya, kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang kelima kita motivation and job certification ini di mana ada motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian yang keenam performance appraisal di mana di sini ada penilaian kinerja. Kemudian yang ketujuh ada planning and development di mana ada perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian yang kedelapan compensation atau dikenal dengan kompensasi ya. Kemudian yang kesepuluh kesembilan industri relation atau dikenal dengan hubungan dengan industri. Ke-10 ada job analysis proses ya and talent management di mana ini ada proses analisis pekerjaan dan manajemen bakat ya. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ada oration placement discussion di mana di sini adanya orientasi penempatan dan pemberhentian. Kemudian selanjutnya kita yang ke-12 jadi audit of human resource, berarti ini artinya audit sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya kita ke-13 employer database management yaitu mengenai ini ya database dari manajemen itu sendiri. Kemudian atau manajemen basis data karyawan ya. Kemudian yang terakhir ethnic employer relation and justice for employer, berarti etika hubungan karyawan dan tindakan keadilan bagi karyawan. Baik, saya akan mulai ruang lingkup kita mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini ada 4, di mana mahasiswa mampu melaksanakan atau menjelaskan pengertian dari tujuan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi manajemen sumber daya manusia dan pendekatan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga manajemen sumber daya manusia ini adalah memahami lingkungan dari proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang keempat manajemen sumber daya mahasiswa ini mampu ya menjelaskan perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia ya. Kemudian selanjutnya kita mengenal adanya pengertian dari manajemen sumber daya manusia, di mana yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia ini merupakan fungsi personalia, kemudian berkaitan dengan pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, kemudian juga pemeliharaan personil suatu organisasi dengan tujuan memberikan kontribusi ya terhadap pencapaian tujuan atau sasaran utama organisasi tersebut sesuai dengan pendapatnya Edwin B. Flippo. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia ini mempunyai arti di mana pendayagunaan, kemudian ada pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan juga pengelolaan terhadap individu, organisasi, menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, kemudian ada pengembangan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kemudian ada kompensasi karyawan dan hubungan tenaga kerja. Nah, ini sesuai dengan pendapatnya Henry Shimamura. Kemudian yang ketiga dari manajemen sumber daya manusia ini dan seni mengatur hubungan antara peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat sesuai dengan pendapatnya Malayu Hasibuan ya. Kemudian yang keempat, human resource management ini juga conference the recruitment, selection, development, compensation, retention, evaluation, and promotion of personnel with
organization. Nah, ini sesuai dengan pendapatnya Birnan and Rachel ya. Nah, jadi dari keempat tersebut maka dapat disimpulkan di mana manajemen sumber daya manusia ini adalah ilmu ya, ilmu seni tentang perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan dan juga pengendalian sumber daya manusia untuk tujuan yang telah ditetapkan bersama. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian dari sinilah mengapa pentingnya manajemen sumber daya manusia. Nah, dari sini sumber daya manusia ini adalah aset ya, aset yang harus dikelola dengan cermat dan juga ini ya sejalan dengan kebutuhan organisasi sesuai pendapatnya Weather and Davis tahun 1996. Nah, kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia ini menjadi bagian penting ya dari ilmu manajemen yang mengacu fungsi manajemen, perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Kemudian yang ketiga, tujuan dari perusahaan ini sulit terwujud ya tanpa peran aktif karyawan sebagai perencana, pelaku, penentu tercapainya tujuan. Kemudian yang keempat, mengatur karyawan ya, mengatur karyawan itu sulit dan kompleks. Nah, karena karyawan ini memiliki perasaan, pikiran, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen. Baik, saya lanjutkan materi kita mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini di mana ini ya mengetahui, pertama itu mengetahui peran fungsi manajemen sumber daya manusia organisasi perusahaan sebagai salah satu langkah pengorganisasian. Yang kedua yaitu mengetahui proses manajemen sumber daya manusia ini sebagai upaya mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan organisasi dengan tuntutan perubahan yang juga dihadapi organisasi. Nah, agar apa? Agar memiliki sumber daya manusia itu yang berkualitas. Dalam arti di sini memenuhi persyaratan, kompetensi, didaya gunakan dalam usaha merealisasi ya antara visi pencapaian tujuan jangka menengah, jangka pendek. Nah, ini sesuai dengan pendapatnya Dr. H. Ahmad S. Ruki. Nah, kemudian kita masuk pada komponen. Komponen di sini ada pengusaha, ada karyawan, dan ada pemimpin atau manajer. Kita masuk yang pengusaha, di mana pengusaha ini dapat diartikan orang-orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Sedangkan karyawan, di mana penjual jasa, tenaga, pikiran, dan feedbacknya memperoleh kompensasi upah atau gaji. Kemudian yang ketiga, pemimpin atau manajer, di mana orang-orang menggunakan wewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab ya terhadap pekerjaannya. Nah, kemudian kita masuk pada fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Di mana fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada fungsi manajerial, sedangkan fungsi operasi yang kemudian yang di sini ada fungsi operasional. Nah, kita masuk pada fungsi manajerial dari manajemen sumber daya manusia ini terdiri dari 4, yaitu adanya planning, organizing, actuating, ada controlling. Nah, ini adalah merupakan ruang lingkup manusia. Nah, kemudian fungsi operasional. Fungsi operasional itu ada 5, di mana ada recruitment, ada development, compensation, integration, maintenance. Ya, itu adalah bagian dari ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Kita mulai lagi materi kita. Nah, di sini kita ada fungsi operasional manajemen sumber daya manusia, di mana di sini di dalam skupnya itu ada 3, di mana ada pengadaan sumber daya manusia itu sendiri, pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan sumber daya manusia. Di mana dalam pengadaan sumber daya manusia itu sendiri, kalau di dalam sini ya fungsi operasional itu adalah pengadaan, kemudian
di dalam subfungsi operasional di sini ada perencanaan sumber daya manusia, adanya rekrutmen sumber daya manusia, dan juga adanya seleksi, penempatan sumber daya manusia, dan juga pembekalan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, adanya pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini kalau fungsi operasionalnya adalah pengembangan. Kemudian di sini sub fungsi operasionalnya di mana ada pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, sekupnya dalam pemeliharaan sumber daya manusia ini dalam fungsi operasionalnya adalah ada kompensasi, integrasi, hubungan perburuan, PHK. Kemudian yang kedua, adanya instrumen manajemen sumber daya manusia. Nah, ini ada analisis jabatan, ada penilaian prestasi kerja, dan evaluasi jabatan. Kalau subfungsi operasionalnya yaitu pengembangan karir. Nah, oke, kita mulai dari sini. Dari sini adanya fungsi dari manajemen sumber daya manusia ini, di mana fungsi ini manajemen sumber daya manusia ini diarahkan ya mewujudkan sasaran pokok sumber daya manusia dengan mendaya gunakan secara optimal ya. Jadi sumber daya manusia ini dalam suatu organisasi melalui terciptanya ketenaga kerjaan ini dengan semboyan 3, yaitu the right man and the right place, the right man on the right job. Kemudian yang ketiga, at the right time, di mana di sini mempunyai makna orang yang tepat. Kemudian yang kedua, jabatan yang tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu waktu yang tepat. Baik, saya lanjutkan materi kita mengenai pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia ini, di mana di sini ada pendekatan mekanisme. Mekanisme ini di mana ada otomatisasi, di mana adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Melakukan pekerjaan menitik beratkan analisis kepada spesialisasi ya, efektivitas, standarisasi, dan juga perlakuan karyawan dengan mesin. Kemudian pendekatan mekanis ini akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah. Nah, kemudian masalah-masalah sebagai berikut. Nah, ini ada 4. Yang pertama yaitu pengangguran teknologi, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan dengan metode padat karya menjadi metode utama mengakibatkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu keamanan dan ekonomis. Jadi seorang yang ditakuti PHK. Kemudian yang ketiga, pengaruh serikat buruh, reaksi manajer menghadapi organisasi buruh. Nah, di dalam ini pengaruh serikat buruh ini, reaksi manajer ini menghadapi buruh ini ada 3. Yang pertama yaitu menolak ya mempekerjakan mereka menjadi anggota serikat, yaitu serikat buruh. Kemudian yang kedua, membuat daftar hitam atau blacklist mengenai orang yang masuk organisasi buruh, dan juga daftar ini diedarkan kepada perusahaan-perusahaan lain, dan juga yang terakhir memasukkan unsur politik ya sebagai alasan menolak pembentukan organisasi buruh di perusahaan. Kemudian yang keempat, minimal skill karyawan. Jadi kadang-kadang menyebabkan rendahnya kebanggaan dalam bekerja dengan pembagian yang berdasarkan spesialisasi secara mendetail, maka setiap buruh hanya mengerjakan semacam pekerjaan saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada pendekatan. Nah, di sini ada pendekatan di mana pendekatan ini adalah pendekatan paternalis. Paternalis itu atau dikenal dengan paternalis talk, di mana manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak sebagai bapak terhadap anak-anaknya. Nah, para bawahannya ini diperlakukan yang baik. Ada fasilitas-fasilitas diberikan sehingga menimbulkan persoalan, yaitu adanya karyawan menjadi manja, malas, produktivitas kerjanya juga menurun, laba juga menurun ya, laba perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan sumber daya manusia, di mana karyawannya ini dianggap manusia memiliki martabat, kepentingan hidup yang harus diperhatikan agar hidup layak dan sejahtera. Kemudian yang
keempat, pendekatan manajerial, di mana pendekatan ini yaitu organisasinya ini tergantung kepada manajer. Kehidupan kerja dan prestasi karyawan sangat bergantung pada atasan langsung. Kemudian yang kelima, di mana pendekatan proaktif, di mana manajemen sumber daya manusia ini meningkatkan kontribusi pada karyawan, ada manajer organisasi. Nah, melalui antisipasi-antisipasi ini terhadap masalah ya yang akan timbul jika tidak ada masalah sulit dipecahkan ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam yaitu ada pendekatan sistem sosial, di mana pendekatan ini memandang ya bahwa organisasi, perusahaan atau suatu sistem kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks. Nah, kemudian manajer ini mengakui ya dan menyadari juga adanya tujuan dari atau ini ya organisasi atau perusahaan yang berhasil bila apa? Bila sistem sosial yang terintegrasi, terjalin harmonis, adanya sistem internal dan eksternal. Nah, sistem internal yaitu antara karyawan dan atasan. Kemudian kalau eksternal yaitu seperti adanya serikat buruh, pemerintah dan juga ini ya masyarakat ya. Jadi saling berkolaborasi atau bekerja sama di situ. Kemudian selanjutnya kita mengenal ada lingkungan ya. Lingkungan ini adalah lingkungan manajemen sumber daya manusia, di mana ada lingkungan internal. Kalau lingkungan internal ini yang pertama adanya pemasaran, kemudian yang kedua adanya keuangan, yang ketiga adanya operasi, yang keempat penyediaan staf, yang kelima adanya hubungan karyawan, keenam keselamatan dan kesehatan, ketujuh kompensasi, yang kedelapan ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, kemudian lingkungan manajemen sumber daya manusia ini juga ada ini ya, lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ini yang pertama ada pelanggan, kedua ada persaingan, ketiga pemegang saham, kemudian ada serikat pekerja, kemudian ada pasar tenaga kerja, kemudian juga ada teknologi dan pertimbangan legal hukum UU Perda atau Undang-Undang Pemerintah Daerah ya. Kalau pemegang saham tadi sudah ditulis di sini di mana mempunyai pengaruh besar ya keputusan manajemen. Kemudian yang kedua, serikat pekerja itu di mana bergabung dalam meningkatkan hubungan dengan pihak perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pasar tenaga kerja ya, adanya yang itu harus geografis, jumlah dan perubahan terhadap ini ya perubahannya itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah mengenal lingkungan eksternal dan internal, kita mengenal adanya perbedaan. Nah, di sini ada perbedaan adanya manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Di mana manajemen sumber daya manusia ini menganggap karyawan ini adalah sebagai aset utama, kekayaan utama di dalam organisasi. Jadi perlu dipelihara dengan baik. Kemudian sedangkan di dalam manajemen ini personalia ini dia menganggap karyawan ini adalah sebagai faktor produksi ya. Jadi seperti mesin ya, adanya faktor produksi. Kemudian selanjutnya manajemen sumber daya manusia ini berfokus pada ini ya, berfokus pada hasil. Kemudian selanjutnya manajemen sumber daya manusia ini mengkaji secara makro. Jadi tidak hanya menilai dari sistem dan prosesnya saja, melainkan menilai dari perilaku serta psikologi karyawan. Sementara untuk manajemen personalia mengkaji secara mikro ya. Nah, oke, itu tadi. Nah, jadi dari manajemen kemudian di sini ada ini. Kemudian di sini ada permasalahan SDM. Nah, permasalahan SDM tadi di mana ada kesalahan dari penempatan orang lain, kemudian dari suatu pekerjaan
ringan, kemudian yang kedua adanya turnover yang tinggi, kemudian yang ketiga yaitu ini ya rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Kemudian yang ketujuh, adanya angka kecelakaan yang kerja yang tinggi, kemudian ketidakadilan dan juga pengupahan. Oke, itu tadi ya. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari beberapa perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia di atas ini dapat disimpulkan di mana lebih berfokus pada sumber daya ya. Jadi SDM itu cenderung meningkatkan kualitas, memelihara dan mendayagunakan karyawan. Sedangkan personalia itu lebih terfokuskan pada merekrut. Jadi adanya pelatihan pada karyawan, mengelola gaji, kontrak di dalam personalia ini lebih cenderung pada kegiatan atau program ya. Program yang dilaksanakan, kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau secara garis besar ruang lingkup manajemen personal ini ya, manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia ini siklus pada ini ya, kehidupan karyawan dalam organisasi mulai dari masuk sampai kembang hingga keluar perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendayagunakan manusia secara optimal demi mencapai keberhasilan organisasi dan kepuasan kerja. Oke ya, kepuasan karyawan tersebut. Oke, serasa itu pertemuan yang pertama dari saya. Nanti pertemuan kedua kita masuk pada Human Resource Planning and Recruitment. Halo, bagaimana Bapak Ibu? Saya tutup nggih. Bu Eni, Bu Pak Topo, Bu Tati. Iya, Bu. Mulai jam berapa nanti, Bu? Ini istirahat dulu apa langsung lanjut pertemuan kedua? Nah, monggo, kami ikut aja. Langsung lanjut apa istirahat dulu? Dulu. Sholat asar. Oh, istirahat dulu, jeda 15 menit gitu ya. Ini sesi yang kedua, jeda 5 menit saja, Bu. Nanti terus kita lanjut kedua, nanti baru kita sholat asar gimana? Ya, ini jeda 15 menit gitu ya, Bu ya. Oke, nanti kita bertemu lagi jam 14.45 gitu nggih. Saya persilakan untuk sholat asar dulu. Terima kasih kehadirannya baik dari tim teaching, ada Bapak Dr. Sulartopo, ada Ibu Eni Indaryati Eskom MSI dan Ibu Tati Sumarlin Eskom MSI. Saya ucapkan terima kasih sudah menemani pertemuan pertama ini, serta tak lupa mahasiswa yang hadir baik dari Universitas Tekom Semarang dan baik dari STS Tekom Sukoharjo. Sampai ketemu pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya. Yuk, mana sayang? Aku, tidak apa-apa ini udah saya tutup. Oh iya, alhamdulillah. Tadi keluar masuk ini mahasiswa. Ini apa itu? Ngomong aku ingat ya, tak ambilin dulu sertifikat magangmu. Itu sih. Ini tadi ke sini.
temenmu Mutmainah. Mutmainah lucu kesini dia juga nggak ngomong, aku juga lupa. Dan ambil dulu ngomongin. Kamu ketemu Mutmainah kapan? Apa tak titipin apa pilih dulu ya? Ya saya bawa dia sih bilangnya kalau oh, nah tak foto ini nanti ya, tak titipin. Kita kalau sudah jam 2 kalau selesai. Tapi ini nanti nggak perlu saya. Bentar ya.